Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Hari Minggu tanggal 29 November 2020. Kita mengucap syukur untuk segala yang Tuhan sudah pimpin. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Mari kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita boleh bersama-sama menenangkan diri, hati kita, pikiran kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Amin. Saudara, jikalau kita perhatikan sekeliling kita, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, yang adalah semua ciptaan Tuhan. Betapa tidak kita boleh mengucap syukur dan boleh memuji Tuhan. Karena ciptaan Tuhan yang begitu baik dan begitu sempurna. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun boleh memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. KPPK 14. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami rindu untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan untuk setiap kebesaran Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami bersama-sama melanjutkan di dalam pujian penyembahan kami juga rindu ya Tuhan, supaya setiap kami boleh menyadari untuk setiap dosa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, tidak ada satu hal dosa pun yang menghalangi kami, yang tidak berkenan ketika kami datang kepadamu. Kami berdoa ya Bapa, supaya kiranya Tuhan sendiri akan melayakkan setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga rindu di tengah-tengah situasi kami mengalami kesulitan untuk bisa beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Biarlah ketika kami pada saat ini harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap merasakan bahwa ibadah kami boleh menjadi ibadah yang dikenan oleh Tuhan, bahwa kami tetap merasakan akan indahnya ibadah kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang tolong setiap kami untuk boleh bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap kami yang pada saat ini beribadah kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, dimanapun pada saat ini kami berada, dan setiap ibadah-ibadah yang sedang diselenggarakan di seluruh dunia, walaupun pada saat ini masih harus secara online, biarlah Tuhan sendiri yang boleh tetap dibesarkan, diagungkan, dan dipuji serta dimuliakan. Kami mohon Tuhan juga yang akan tolong supaya setiap kami boleh merasakan bagaimana Tuhan sendiri yang terus menguasai jalannya ibadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi untuk puji-pujian kami, supaya menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan nanti ketika kami boleh terus ditumbuhkan melalui firman Tuhan, kami juga boleh ditumbuhkan di dalam firman-Mu yang hidup. Kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan ialah kekuatanku, penolongku yang teguh. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. KPPK 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Dia segarkan, Dia tambahkan sobatku.
saja. Yesus segala-galanya, selalu yang kurindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Kita akan nyanyikan ayatnya yang keempat. Yesus segala-galanya, selalu yang kurindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal ku mengenal sobatku. Yesus segala-galanya. Puji Tuhan. Saya ajak kita boleh bersama-sama, boleh membaca Alkitab, firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur, pasalnya yang ke-27, ayat 1 sampai 14. Mazmur 27, ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakannya kepada Bapak Ibu semua. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergerincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini di dalam diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita akan ulang lagi ayatnya yang keempat.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Puji Tuhan, kita sudah sejauh ini membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di dalam iman kita, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi satu lagu KPPK nomor 248. Tidak ada yang lebih besar dalam dunia ini, yang lebih besar dari kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan boleh genap dan jadi bagi hidup kita masing-masing. KPPK 248, kehendakmu, oh genapkanlah. Kehendakmu, oh genapkanlah. Ku tanah liat, kau penjunan. Bentuklah aku seturutmu. Ku mau menunggu pimpinanmu. Kehendakmu, genapkanlah. Tilik hatiku, sucikanlah. Di hadapanmu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Musik saja. Kehendakmu genapkanlah. Pimpinlah aku seturut. Penuhi aku dengan roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Kita akan nyanyikan baitnya yang keempat. Kehendakmu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku seturutmu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Kehendak Tuhan genapkanlah. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Linda Mega. Satu tema yang akan disampaikan, kemurahan Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita, boleh mendengar firman Tuhan ini, yang boleh menolong kita. Mari kita siapkan hati kita. Satu lagu yang akan kita nyanyikan, kemurahan Tuhan.
ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini ada satu kesempatan lagi bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersehati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kembali kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami pada waktu firman-Mu diperdengarkan kepada kami boleh menerimanya dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan mengandalkan logika kami yang sering kali bertentangan dengan iman kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh bisa merasakan bagaimana Tuhan sendiri yang tolong kami untuk bisa memahaminya, sehingga firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami, dan kami pun boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, dan semakin hari kami boleh semakin didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan menolong bagi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan di dalam menyampaikan akan berita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan saja akan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mengambil dari Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang ke-13, lalu ada ayat ke-15 sampai 26 dan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, Kejadian 19 ayat yang ke-13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ketika fajar telah menyingsing,
Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana, kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ayat yang ke-29, "Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan. Saudara, mungkin kita masih ingat tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi, kecelakaan pesawat, yaitu pesawat AirAsia pada bulan Desember tahun 2014 yang lalu. Tiba-tiba hilang kontak dan hilang di sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pesawat yang terbang dari bandara Surabaya untuk menuju ke Singapura. Saudara, rupanya pada waktu pesawat itu sudah diberangkatkan, ada yang tertinggal, ketinggalan pesawat. Kalau kita pernah mengalami ketinggalan pesawat, wah rasanya mungkin kita akan jengkel sekali. Nah, demikian juga dengan mereka, dikatakan ada sekitar 15 orang yang tertinggal pesawat tersebut karena ada perubahan jam keberangkatan, dan mereka tidak ada miskomunikasi di dalam menerima info tersebut dari pihak pesawatnya ya. Nah, saudara, kemudian dikatakan kemudian oleh mereka ada dua keluarga. Yang satu dikatakan adalah satu keluarga terdiri dari 3 orang anak yang siap-siap akan berangkat ke Singapura pada hari itu, tetapi karena mereka ketiduran, mereka baru bangun, pesawat itu berangkat jam 5.20, tetapi mereka baru bangun jam 5.10. Jadi sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk berangkat ke Singapura pada hari itu. Pastinya kesel pada waktu hari itu terjadi. Ya. Nah, saudara, yang kedua, satu keluarga rombongan, di mana dikatakan rupanya keluarga tersebut adalah keluarga dari juara kedua Putri Indonesia tahun 2008, Anggi Mahesti. Ya. Nah, dikatakan dia bersama keluarga ada sekitar 10 orang yang akan berangkat ke Singapura pada hari itu,
Tetapi karena mereka miskomunikasi tentang info keberangkatan, mereka tiba di bandara terlambat. Saudara, ketika kita berpikir menjadi mereka yang terlambat, gagal untuk terbang pada saat itu pasti kesal. Tetapi betapa mereka bersyukur ketika mengetahui ternyata pesawat tersebut belum lama terbang, rupanya mengalami kecelakaan. Kalau tidak, satu keluarga yang pertama akan habis ya di dalam kecelakaan tersebut, dan 10 orang dari keluarga yang kedua juga akan mengalami kecelakaan. Saudara, kalau dipikir-pikir, tentu ini bukan suatu kebetulan yang terjadi. Banyak peristiwa-peristiwa yang hampir merenggut ya, tragedi yang hampir merenggut nyawa seseorang. Saya meyakini di situ adalah bentuk kemurahan Tuhan yang diberikan. Ya, mungkin kita juga pernah mengalami, kadang kita pernah mengalami, hampir saja kita mengalami celaka, tetapi tidak mengalaminya dengan cara-cara yang tidak kita mengerti, dan semua itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Saya teringat ketika mempersiapkan bagian ini sekitar tahun 2007 pada waktu itu. Nah, saudara, pada waktu itu saya sempat jatuh dari tangga, dari atas sampai meluncur ke bawah. Ya, untung di bawah anak tangga sebelum paling bawah lagi itu ada pintu, sehingga pintu itu ditutup, jadi saya nabrak ke pintu itu, jatuh. Saudara, waktu saya jatuh itu saya bawa mangkuk dari beling berisi makanan, tangan kiri dan kanan begitu ya, berisi makanan yang saya akan share ke gembala pada waktu itu. Nah, saudara, puji Tuhannya walaupun sakit, jatuh dari atas kena pukul bagian kanan sampai nggak bisa berdiri pada waktu itu, tetapi mangkuk yang pecah itu anehnya tidak ada satupun pecahannya menusuk ke bagian kulit saya. Bayangkan kalau mangkuk yang pecah berantakan itu menusuk ke bagian kulit saya, nggak tahu mungkin akan lebih parah lagi. Kalau saya pikir-pikir, saya renungkan, ini pun bagian dari kemurahan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita ingat bagaimana di awal dari karantina kita di rumah masing-masing ya, terjadinya COVID ya. Saudara, pada waktu itu mungkin kita sempat bingung apa yang kedepannya akan terjadi, bagaimana kehidupan kita ke depan. Sekalau semuanya tidak boleh melakukan apa-apa di luar, lalu kita harus bagaimana bekerja, bagaimana memenuhi kebutuhan, dan bagaimana untuk keluarga saya berikutnya ke depan. Saat itu pasti banyak yang mengalami kebingungan seperti itu. Ya. Tetapi kalau dipikir-pikir, sudah kurang lebih 8 bulan hal ini berlangsung. Tanyakan kepada diri kehidupan kita masing-masing, apakah saat ini kita mengalami satu yang namanya kesulitan yang benar-benar sampai kita tidak bisa mendapatkan makanan. Saudara, jikalau sampai hari ini kita masih mendapatkan makanan, ya walaupun mungkin tidak seperti dulu. Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, puji Tuhan, ya kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana seorang yang tadinya hidupnya begitu mewah, hidup dari seperti berada di atas tangga yang tiba-tiba jatuh ke bawah dalam sekejap, adalah satu kondisi yang begitu sakit, tapi pada waktu dia terpuruk jatuh di bawah, bukan berarti dia tidak lagi mengalami kemurahan Tuhan. Justru pada waktu dia jatuh ke bawah itu, dia terus-menerus mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, ini yang dialami oleh Lot, ya, yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, saudara, mari bersama-sama kita akan melihat bagian-bagian dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama. Yang pertama yang mau kita lihat di sini adalah dari ayat 13 dan ayat yang ke-29, yaitu mendapatkan kemurahan Tuhan. Saudara, ada poin yang saya lihat di sini pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Apa, saudara? Luar biasa. Lot diberitahukan tentang rencana pemusnahan dari Sogo. Apa itu Sogo? Sodom dan Gomora. Ya. Lot diberitahukan rencana pemusnahan tersebut. Lihat bagaimana kedua orang tamu agung yang sedang datang ke rumahnya itu menyampaikan kepada Lot bahwa kota Sodom khususnya di mana Lot tinggal pada waktu itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Saudara,
Kalau kita melihat hal ini, tentu kita akan melihat, wah luar biasa, istimewa sekali. Suatu peristiwa yang akan terjadi, satu bencana yang akan terjadi, sudah disampaikan terlebih dahulu. Ya, bukankah ini satu hal yang sangat istimewa bagi Lot? Nah saudara, di dalam hal ini, pemusnahan Sodom dan Gomora itu pun disampaikan kepada Abraham oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Disampaikan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan karena Abraham adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Sehingga Tuhan menyatakan tidak akan menyembunyikan apa yang akan dilakukan terhadap Abraham. Tetapi Lot, apakah Lot pun sama seperti Abraham? Berikut yang akan kita lihat. Saudara, itu yang pertama. Bagaimana kemurahan itu diterima oleh Lot, ya, ketika rencana pemusnahan itu diberitahukan. Yang kedua, Lot diselamatkan bersama dengan keluarganya. Nah, mari kita lihat tentang Lot itu sendiri. Siapa Lot? Kita sudah tahu dari cerita-cerita sekolah minggu, dari firman Tuhan yang kita baca. Lot itu adalah keponakan Abraham yang bersama-sama dengan Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepada Abraham. Tetapi ketika sampai di tanah Negeb, pada akhirnya mereka harus berpisah dan Lot memilih untuk tinggal di daerah lembah Sungai Yordan, tepatnya di Sodom. Saudara, dari hal ini kita melihat ya, Lot memiliki satu iman di awal itu yang cukup baik. Tetapi ketika Lot sudah tinggal di Sodom, apa yang kemudian terjadi dengan Lot itu sendiri? Saudara, yang ternyata yang boleh kita lihat, hidupnya itu tidak bisa memberikan pengaruh. Saudara, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Mau kita ingat kembali bagaimana terjadi perpisahan antara Abraham dan Lot? Bukankah kita tahu hal itu disebabkan oleh gembala-gembala mereka yang bertengkar sehingga mereka pada akhirnya harus berpisah. Nah saudara, Lot bukan orang yang tidak memiliki orang-orang upahan, ya, pekerja. Pastinya karena dia adalah orang yang juga diberkati oleh Tuhan, dia juga memiliki pekerja. Ada orang-orang yang menjadi miliknya. Perhatikan pada waktu Abraham berdoa, tawar-menawar dengan Tuhan untuk supaya Sodom tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara, Abraham mulai dari meminta 50 orang kalau ada 50 orang. Ternyata enggak ada. Sampai pada akhirnya Abraham mengatakan, Tuhan kalau ada 10 saja. Saudara, kalau kita pikir-pikir, satu Lot, masakan tidak ada 9 lagi pegawai Lot, ya, yang bisa membuat kota tersebut tidak dimusnahkan. Tapi ternyata tidak ada, saudara. Hanya Lot. Semua yang lain dimusnahkan. Dari mana bisa kita ketahui? Hanya Lot. Karena hanya Lot dan keluarga yang diselamatkan. Selebihnya tidak ada. Ya. Nah saudara, di sini kita lihat bahwa hidupnya dari Lot ini sendiri tidak bisa memberikan pengaruh ya di tengah-tengah miliknya. Saudara lihat kembali hidup Lot itu sendiri. Ketika malaikat suruh Lot untuk cari sanak keluarga, ya, supaya dikasih tahu bisa bersama-sama dengan Lot meninggalkan kota Sodom sebelum dimusnahkan. Saudara, calon menantunya 2 orang itu pun, mereka pun malah menganggap bahwa Lot itu berolok-olok, ya, seperti itu, ya. Saudara, tidak ada satu kepercayaan dari calon menantunya sendiri. Dan ketiga, yaitu istrinya pada akhirnya menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Tentu ini kalau seandainya Lot punya pengaruh yang besar bagi kehidupan keluarganya, pastinya tidak akan terjadi. Saya yang lebih mengerikan, setelah kisah Sodom dan Gomora ini terjadi, di tempat pengungsian, kedua orang anak perempuan Lot pada waktu itu membuat ayahnya tidur dengan mereka. Dan mereka pada akhirnya melahirkan anak-anak yang bernama Amon dan Moab yang akan menjadi Bani Amon dan Moab kelak. Saudara, ini yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, bagaimanakah Lot itu sendiri? Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ketika dalam keadaan yang sangat terdesak, dia mau menyerahkan kedua orang anak gadisnya kepada orang-orang yang tidak benar di kota Sodom.
Saudara bayangkan ada ayah kandung yang mau menyerahkan anak gadisnya kepada orang-orang yang tidak bermoral. Ayah kandung yang seharusnya melindungi anak perempuannya, tetapi justru menyerahkan untuk diperlakukan tidak benar. Saudara, bagaimana dengan Lot? Kita lihat bagaimana dia kompromi terhadap dosa. Kalau kita lihat di sini, kehadirannya bagi orang Sodom itu tidak bisa menjadi berkat. Karena hal apa? Karena komprominya dan dia tidak bisa menjadi saksi di tengah-tengah orang Sodom. Saudara, nantinya di dalam perjalanan penyelamatannya pun ada kesan bahwa dia meragukan perlindungan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, ya, inilah Lot. Imannya itu seperti ini kepada Tuhan. Apa yang membuat Lot layak untuk mendapatkan kemurahan dari Tuhan? Kalau itu dinyatakan terhadap Abraham, tentu berbeda. Pantas kalau Abraham itu harus diselamatkan. Seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Tetapi Lot, dari gambaran-gambaran yang sudah kita lihat tadi, layakkah Lot untuk mendapatkan kemurahan yang sedemikian rupa dari Tuhan? Saudara, waktu kita merenungkan terhadap diri kita masing-masing, hari ini bukankah sudah begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah kita terima? Sebentar lagi, ya, minggu depan kita sudah masuk bulan Desember, kita sudah mau memperingati Natal. Bagaimana dari begitu banyak kisah Natal yang disampaikan di dalam Alkitab firman Tuhan, saudara, di situ menyatakan bagaimana kemurahan Tuhan itu dinyatakan bagi manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kita sudah banyak sekali mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang di dalam kita berjalan di dalam kemurahan Tuhan itu, justru seringkali iman kita menjadi ragu. Saudara, apakah kita lebih baik daripada Lot? Sehingga kita patut untuk menerima kemurahan Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Nah, saudara, yang kedua yaitu dituntun dalam kemurahan Tuhan. Perhatikan ayat 15-17 dan ayat yang ke-26. Saudara, di sana dikatakan bahwa Lot dan keluarganya itu didesak oleh kedua orang malaikat itu untuk pergi. Kenapa sampai harus didesak? Di awal itu sudah dikatakan bahwa kota ini akan dimusnahkan, ya, akan segera dimusnahkan. Bahkan Lot sendiri sudah kasih tahu kepada kedua calon mantunya bahwa kota tersebut akan dimusnahkan. Seharusnya kalau tahu ada suatu bencana yang akan terjadi, cepat-cepatlah pergi meninggalkan bencana yang akan terjadi. Jangan sampai kena menjadi korban bencana. Nah, saudara, tetapi di sini kita lihat, ya, Lot itu dan keluarga sampai harus didesak supaya pergi. Di situ menunjukkan apa, saudara? Mereka itu tidak rela untuk pergi. Kenapa? Mereka sudah nyaman, mereka sudah berada di zona yang nyaman di dalam kehidupan mereka. Sekalipun dikatakan kota Sodom itu adalah kota yang penuh dengan dosa. Sampai-sampai Tuhan itu benar-benar murka melihat kejahatan yang terjadi di Sodom. Tetapi Lot bersama dengan keluarga itu sudah merasakan nyaman. Karena kota itu adalah kota yang subur. Salah satu kota di lembah Sungai Yordan yang begitu subur pada waktu itu. Ya, kota yang sangat makmur. Mereka sudah nyaman hidup di sana. Ya. Nah, saudara, ada hal lain yang mungkin bisa kita lihat di sini, yaitu mereka bingung. Bagaimana dengan harta mereka yang tidak bisa dibawa? Ingat, Lot itu berpisah dengan Abraham karena hartanya banyak. Dan waktu sudah tinggal di Sodom tentunya akan semakin bertambah banyak. Semakin bingung dengan harta. Saudara, jangan dipikir ketika orang punya harta banyak itu hidupnya tenang seperti itu, ya. Banyak orang yang justru kebingungan harus diapakan seperti itu, ya. Nah, saudara, di sini kita melihat, ya. Dan yang ketiga yang boleh kita lihat di sini adalah mereka bisa saja masih meragukan, benarkah semua yang dikatakan itu akan terjadi? Benarkah kota Sodom ini akan dimusnahkan
dari muka bumi pada waktu itu. Nah saudara, sudah diingatkan tentang bahwa kota ini akan dimusnahkan. Tapi masih juga berlambat-lambat firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-16. Ya. Kalau kita, seandainya kita di posisi seperti kedua orang malaikat itu, ini orang sudah dikasih tahu mau ada bencana. Ini orang sudah dibilang cepat pergi, selamatkan dirimu. Tapi dia masih pelan. Kesel nggak saudara? Kesel. Mungkin kita bisa marah, mengatakan kamu tuh ya nggak ngerti gitu loh. Ya, sudah tahu ini demi keselamatan kamu, pergilah cepat. Tapi kok masih berlambat-lambat seperti ini? Ya, saudara. Tapi di dalam hal ini Tuhan tidak marah atau justru meninggal, ya sudahlah terserah kamulah ya, mau pergi atau tidak, pokoknya saya sudah kasih tahu seperti itu. Tidak, Tuhan tetap dengan kesabarannya ingin supaya Lot bersama dengan keluarganya itu diselamatkan. Saudara lihat di sana, bagaimana Allah menuntun, memegang tangan keluarga Lot, baik istri maupun juga kedua anaknya. Saudara, perkataan ketika dikatakan Allah memegang, Allah menuntun tangan mereka, di situ menunjukkan adalah tentang penyelamatan dan pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga mereka. Satu hal yang luar biasa, satu kemurahan yang diterima oleh keluarga ini, mereka dituntun di dalam kemurahan Tuhan. Saudara yang luar biasa. Mereka tidak dilepaskan di tengah jalan, ya sudah pokoknya dikeluarkan saja dari rumah, cepat pergi seperti itu, tidak. Tapi mereka dituntun sampai ke tempat yang aman. Di sini menunjukkan akan kesetiaan Tuhan terhadap Lot bersama dengan keluarganya. Maaf. Nah saudara, inilah bagian yang Allah lakukan. Tindakan yang sudah Allah lakukan menunjukkan kemurahannya kepada Lot dan keluarga pada waktu itu. Tetapi ada bagian dari kita yang harus dilakukan, ya, yaitu menjalankan perintahnya. Perjalanan supaya diselamatkan itu belum selesai ketika malaikat menuntun mereka sampai keluar kota. Mereka masih harus melanjutkan perjalanan tersebut. Dan mereka harus turut kepada perintah yang disampaikan kepada mereka. Perintah apa yang diberikan? Lari ke pegunungan. Dikatakan lari cepat. Karena bencana ini akan segera datang. Bukan dikatakan jalanlah ke pegunungan. Tidak, tapi lari. Menunjukkan bencana ini sudah benar-benar sangat mendesak untuk dilakukan. Lalu dikatakan jangan menoleh ke belakang. Fokus. Lihat ke depan, gak perlu tahu apa yang terjadi di belakang. Yang penting jalan ke depan menuju tempat tujuan. Dan yang ketiga dikatakan jangan berhenti. Ya, artinya jalan terus. Jangan pernah stop di tengah jalan sebelum sampai ke tempat yang dituju. Saudara bayangkan kalau kita menjadi Lot bersama dengan keluarganya. Pertama kita sudah tahu bahwa kota tempat kita tinggal itu akan dimusnahkan. Saudara, dan itu akan terjadi. Kemudian kita disuruh cepat pergi, lari. Nggak boleh tengok-tengok belakang, nggak boleh berhenti. Saudara, kira-kira apa yang menjadi perasaan hati kita? Tentu kita akan penasaran, apa sih yang sedang terjadi di belakang? Dan apa sih yang terjadi dengan harta milik kita ini akan bagaimana? Apakah nanti ada sisa-sisa yang masih bisa kita ambil? Tetapi justru sudah dipesankan bahwa mereka tidak boleh menengok ke belakang. Saudara, ini perintah yang sudah diberikan kepada mereka. Nah saudara, keinginan mereka bertentangan tentunya dengan perintah yang Tuhan berikan. Dalam menjalani hidup dalam kemurahan Allah, seringkali kita harus memilih mengikuti keinginan kita atau taat kepada firman Tuhan. Yang kadang-kadang firman Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita inginkan dan harus mengalahkan keinginan kita. Saudara, ini terus harus dilanjutkan, tidak berhenti sampai di luar kota tetapi harus sampai ke pegunungan yang dituju. Lari, jauhi tempat bencana bahaya tersebut. Jangan ingin kembali lagi ke belakang dan jangan berhenti untuk melangkah.
Ini yang seharusnya kita lakukan. Nah saudara, bagi kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kalau kita sudah meninggalkan dosa, pergi jauh-jauh. Karena kemurahan Tuhan itulah yang akan menuntun kita untuk meninggalkan dosa kita. Tapi satu hal yang diperlukan dari kita adalah taat, ya, ikuti perintahnya. Namun seringkali yang terjadi adalah dalam perjalanan itu kita seperti istri Lot yang menengok ke belakang. Saudara, ini luar biasa, hanya untuk menengok ke belakang, ingin melihat apa yang terjadi, entah apa yang ada di hatinya. Tetapi pada saat itu pun dia langsung dihukum oleh Tuhan, ya, menjadi tiang garam, hukuman yang sangat mengerikan, ya. Nah saudara, kenapa harus dihukum? Saya sempat mempertanyakan kesalahannya karena dia tidak tengok, karena dia menengok ke belakang, ya dia tidak taat. Tapi dia harus seketika itu juga dihukum. Saudara, jikalau Allah tidak menghukum istri Lot yang menengok ke belakang pada saat itu, Allah tidak akan setia dengan perkataannya. Di awal sudah dipesankan jangan menengok ke belakang. Sekarang kalau menengok ke belakang, enggak apa-apa. Itu menunjukkan Allah tidak setia dengan perkataannya. Oleh karena itu, saat itu juga seketika istri Lot langsung menjadi tiang garam, menerima hukuman yang diberikan. Nah saudara, yang ketiga, ya, setelah kita tadi melihat bagaimana kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, ya, dalam tuntunan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima pada saat ini, yang ketiga adalah berlimpah dalam kemurahan. Perhatikan ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saudara, sebetulnya ada 5 kota yang Tuhan rencanakan akan dimusnahkan pada waktu itu, yaitu Sodom, Gomora, Adma, Zebom, ya, dan yang Zeboim, dan yang kelima adalah Zoar, kota-kota yang ada di lembah Yordan. Tetapi bagaimana kemudian kita lihat yang pertama adalah di dalam berlimpah kemurahan ini, Lot disuruh lari ke pegunungan. Tetapi dia menawar, Tuhan jangan ke pegunungan, ke Zoar aja yang dekat, ya, kota yang kecil tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-20. Dengan alasan kalau ke pegunungan itu akan tersusul bencana dan bisa mati. Saudara, perhatikan perkataan Lot, alasan Lot. Ya, dia sudah dapat kemurahan dari Tuhan, tapi dia mau lebih, saudara. Ya. Syukur dia sudah diselamatkan, puji Tuhan dia sudah diselamatkan dari bencana. Tidak ada satu kebaikan yang sudah dia lakukan kepada Tuhan sehingga dia pada waktu itu layak untuk diselamatkan dari Sodom. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah pada saat itu dia masih menawar untuk tidak pergi ke pegunungan seperti yang diperintahkan kepadanya. Namun dia nawar untuk sampai di kota Zoar saja. Salah satu kota yang direncanakan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara, kalau dilihat seperti ini, bagi saya ini agak aneh, ya. Disinilah terlihat keraguan dari Lot pada waktu itu. Kebimbangan dari Lot pada waktu itu. Kalau Tuhan yang sudah membawa dia keluar dari Sodom, Tuhan yang sudah melindungi dia dan mengeluarkan dia, menyelamatkan dia dari bencana, apakah Tuhan yang sama tidak bisa membawa dia sampai ke pegunungan dengan caranya, sekalipun pada waktu itu malaikat Tuhan sudah tidak bersama dengan dia? Saudara, di sini kita lihat, ya, yang seharusnya Lot bisa mempunyai satu keyakinan bahwa Lot pasti akan sampai pegunungan karena Tuhan yang perintahkan. Saudara, kita melihat, ya, Lot sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, kemurahan yang begitu besar dari Tuhan, tetapi masih mempertanyakan perlindungan dari Tuhan. Karena kemurahannya Tuhan menuntun, ya, menuntun Lot, dan disitulah menyatakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sesuatu yang sudah dialami langsung. Kenapa masih tidak yakin dengan semuanya itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita banyak mengalami kemurahan Tuhan. Kita telah mengalami kemurahan-kemurahan yang berlimpah dalam kehidupan kita.
Tetapi ada kalanya kita mempertanyakan perlindungan Tuhan. Kalau dengan logika, maka seharusnya memang Lot waktu dia disuruh ke pegunungan itu bisa saja ya tersusul oleh bencana. Lot lebih mengandalkan kemampuannya daripada bergantung di dalam kemurahan Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saat ini kita lebih bergantung dengan pikiran kita? Sesuatu yang masuk akal baru mau kita yakini. Sementara apa yang menjadi firman Tuhan yang kita rasakan tidak masuk akal, tidak mau kita lakukan. Saudara, ini yang terjadi terhadap Lot. Nah, yang selanjutnya yang boleh kita lihat di sini adalah yang luar biasa. Permintaan Lot itu dikabulkan. Tidak pergi ke pegunungan, tetapi ke kota Zoar. Padahal Zoar ini sekali lagi tadinya direncanakan akan dimusnahkan. Tapi karena ada Lot bersama dengan kedua anaknya pada waktu itu, maka kota ini tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hal yang berikutnya yang boleh kita lihat adalah bencana itu baru dimulai ya, baru dilakukan oleh Tuhan setelah Lot dan keluarganya sampai di Zoar. Dan inilah kepastian keamanan bagi Lot pada waktu itu. Kemurahan demi kemurahan Tuhan itu dinyatakan. Dan kemurahan demi kemurahan Tuhan itu telah kita terima. Jikalau kita sadar, seharusnya maka hidup kita akan lebih bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya dalam hidup kita tidak dipenuhi dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi pada kita, apapun yang sedang kita alami. Siapa sih yang hari ini tidak mengatakan bosan? Semua mengatakan bosan, diam di rumah. Bahkan dari anak kecil pun sudah mengatakan bosan. Karena harus menjalani hidup yang benar-benar terpaku dan juga benar-benar terbatas setiap harinya. Tidak bisa seperti dulu. Siapa sih hari ini yang tidak mengalami kesulitan? Semua juga mengalami kesulitan. Tetapi karena semua hal yang sedang kita alami, ketidaknyamanan yang sedang kita alami ini, seharusnya lah tidak membuat kita terus setiap hari bersungut-sungut berdoa, Tuhan, kenapa harus diberikan kondisi seperti ini? Tuhan, kenapa nggak selesai-selesai seperti ini? Nggak enak, nggak nyaman. Seharusnya ketika kita melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan sudah berikan kepada kita, seharusnya itu membuat kita bersyukur. Saudara, yang kedua, jikalau kita sadar bahwa kita sudah mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan, maka seharusnya kita akan lebih menghormati, menghargai, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tetapi apakah saat ini ketika kita menjalani hidup kita, kita benar-benar menghormati Tuhan? Ini yang seringkali menjadi masalah bagi kita. Sulit karena Tuhan tidak bisa kita lihat secara langsung. Membuat kita seringkali di hadapan Tuhan kita bertindak semau kita, Tuhan nggak lihat. Kita mengira seperti itu. Tetapi seharusnya ketika kita menyadari Tuhan itu sudah begitu baik pada saya, Tuhan itu sudah begitu bermurah hati kepada saya, seharusnya kita membuat kita lebih menghormati Tuhan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun akan meninggalkan dosa. Saudara, kita memang masih bisa berbuat dosa, tetapi kita berusaha untuk meninggalkan dosa. Dulu saya suka tipu menipu orang, tetapi ketika sekarang saya sudah mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan, saya tidak akan pernah mau tipu-tipu orang. Dulu saya suka berbohong, toh semua orang juga melakukan. Tetapi sekarang setelah saya mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan, saya berusaha untuk berkata jujur dalam hidup saya. Saudara, mungkin dulu bagi saya dosa itu adalah sesuatu yang nikmat. Dosa itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati. Tetapi ketika kita sudah menyadari kemurahan demi kemurahan Tuhan, kita akan meninggalkan dosa. Ini yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sudahkah kita berbuat demikian?
Sudahkah kita benar-benar menyadari kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menyadarkan kita bahwa hidup kita saat ini itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini seperti ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita membalas setiap kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan hidup yang bersyukur, hidup yang lebih menghormati Tuhan, hidup yang berusaha untuk meninggalkan dosa. Sehingga pada waktu kita kembali akan memasuki masa-masa menjelang Natal, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah berinkarnasi menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa, maka kita pun boleh benar-benar menghargai kemurahan yang Tuhan berikan. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat hidup kami sampai pada hari ini, keadaan kami sampai pada hari ini, semua ini pun adalah karena berkat dari kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari setiap kami yang sebenarnya tidak patut untuk menerima kemurahan itu, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kami, maka kiranya kami pun dapat memberikan satu respon yang baik juga, yaitu dengan lebih hidup yang lebih baik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, biarlah kami boleh mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami. Jikalau pada hari ini kami sering bersungut-sungut ya Tuhan, ajarkan kami untuk dapat bersyukur. Jikalau kami pada saat ini ya Tuhan kurang dapat menghormati Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, ajarkan kami untuk dapat lebih menghormati Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan kami masih berkubang di dalam dosa yang kami nikmati Tuhan, ajarkan kami untuk mau meninggalkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menolong kita. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama menyebutkan kembali ayat hafalan kita selama 1 minggu ini. Harapan saya semua kita boleh tetap ingat. Mari kita akan sebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita ulangi lagi ya 1 kali. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Dan untuk ayat hafalan kita, untuk 1 minggu ke depan, diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-4. Mazmur 27 ayat yang ke-4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayatnya yang ke-4. Itulah menjadi ayat hafalan kita 1 minggu yang akan datang. Baik saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening gereja yang tertera di dalam warta. Dan bagi mereka yang tidak bisa melakukan transfer, dapat mensisihkan dan dapat membawanya
ke gereja. Tuhan memberkati. Kita akan iringi persembahan kita. Satu lagu KPPK 349. Bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salib, Kau menjadi milikku. Bagi Yesus Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama baitnya yang ketiga. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salib-Mu, Kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, menebus hidup kami. Kau telah menyucikan dosa-dosa kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini bagi Yesus. Biar Tuhan boleh memakai persembahan ini jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena kami layak dan bukan karena kami sanggup, tetapi semua karena Tuhan yang memberikan kesanggupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena segala kemuliaan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kami kembalikan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Baik saudara, kita akan boleh bersama-sama mengikuti ada warta. Saya akan membacakan warta ini. Segenap majelis dan juga pengurus mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Kami mengingatkan kembali bahwa perjamuan Tuhan itu akan diadakan minggu depan pada tanggal 6 Desember, dan bagi jemaat yang ingin ambil bagian dalam perjamuan Tuhan dapat mempersiapkan hati. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan ini, dapat datang ke gereja mengambilnya dengan Bapak Soleman. Tuhan memberkati. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan untuk Natal. Saudara dapat memperhatikan jadwal-jadwal Natal, ada sekolah minggu, ada youth kaum muda, ada persekutuan wanita dan usinda, Natal umum. Dan akan dilanjutkan juga untuk ibadah tutup tahun 2020 dan ibadah awal tahun 2021. Saudara dapat perhatikan di warta, di slide ini. Tuhan memberkati. Saudara, kami boleh mengajak kita bersama-sama boleh bergabung di dalam grup Share and Grow Together untuk kita boleh saling peduli, saling memperhatikan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan juga untuk gerakan GSRI Sunter Peduli, kami mengucap terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah ikut ambil bagian dalam gerakan GSRI Sunter Peduli. Dan bagi jemaat yang masih terbeban dan juga tergerak hatinya untuk mendukung kegiatan ini, dapat memberikan dan menyalurkannya ke rekening GSRI Sunter. Mohon tambahkan Rp12 sebagai tanda atau kode untuk khusus gerakan GSRI Sunter Peduli. Tuhan memberkati. Saudara, jadwal ibadah, sekolah minggu, youth, PW, dan jadwal doa, silakan diperhatikan di warta. Dan yang berulang tahun tepat pada hari ini tanggal 29 November, Ibu itu adalah Ibu Luciawati Chandra. Biarlah nanti kita akan berdoakan bersama untuk Ibu Lucy ini. Tuhan boleh memberkati Ibu Lucy dan sekeluarga. Dan juga kami membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu. Pokok-pokok doa dapat diperhatikan di dalam warta yang dibagikan. Itulah warta pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Baik, kita akan bersama-sama kita mendoakan bagi Ibu Lucy yang boleh berulang tahun pada hari ini. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini. Dan setelah itu kita akan menyanyikan doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan, khususnya bagi Ibu Lim Luciawati Chandra yang boleh berulang tahun di minggu ini dan tepatnya hari ini. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan, Engkau menambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan senantiasa hadir dan tinggal di dalam kehidupan Ibu Lucy. Tuhan berkati di dalam keluarga, berkati segala kegiatan bahkan pelayanannya dan secara khusus di dalam mengikut Tuhan.
Kiranya semakin hari Ibu Lucy boleh semakin mengenal Tuhan yang dia percaya. Berkati keluarga, berkati dengan Pak Amsal, berkati dengan anak-anak, menantu, cucu semuanya. Keluarga besar Ibu Lucy, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Kita naikkan pujian, doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di dalam kita mengikut Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat saat teduh, dan Tuhan memberkati.